Ya pemirsa, BPBD menyebut 10 warga meninggal dunia akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. 6 orang diantaranya adalah satu keluarga. Apa saja update dari letusan Gunung Lewotobi laki-laki tersebut? Kita sudah terhubung dengan Kapus Datin BNPB Abdul Mohari dan juga tersambung dengan Kapolres Flores Timur AKBP Nyoman Putra. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Ya. Jelas dengar ya suara saya Pak ya? Ya, dengar. Baik, saya akan berkomunikasi dulu terlebih dahulu dengan Bapak Abdul Mohari. Pak, apakah akan ada letusan begitu Pak untuk selanjutnya nih? Sejauh ini? Saat ini sudah dalam persiapan untuk menuju ke lokasi bersama Kepala BNPB. Bersama kami juga ada Kepala PVMBG yang nantinya kita akan benar-benar bisa melihat update situasi di lapangan dan dari bacaan yang kita terima dari alat yang dimiliki oleh PVMBG, sehingga tanyakan apakah letusan seperti tadi malam akan berlanjut. Nanti kita melihat dulu catatan-catatan dari aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki selama 1 hari ini, baru nanti kita akan menentukan trennya menurun atau masih perlu diwaspadai. Jadi nanti kita akan melihat. Baik, Bapak Abdul Mohari, ini seberapa luas Pak wilayah yang terdampak letusan? Kalau untuk daerah yang terdampak letusan, dari update yang diterima BNPB itu ada di 2 kecamatan dan total KK sekitar 2.400 KK dan total jiwa terdampak itu sekitar 10.000 jiwa. Ya. Baik Bapak, letusan ini kan terjadi dini hari begitu ya Pak, malam hari. Material yang dimuntahkan Gunung Lewotobi ini sempat menghancurkan rumah warga begitu Pak. Apakah materialnya begitu berdampak parah Pak terhadap pemukiman warga sendiri? Diskusi kami dengan teman-teman PVMBG, ya. Letusannya agak berbeda dengan tipe letusan yang dialami atau terjadi di Lewotobi laki-laki pada tahun lalu. Jadi kalau lalu itu lebih banyak erupsi vertikal ya, sehingga yang keluar itu pada umumnya vulkanik. Sedangkan erupsi yang tadi malam terjadi itu lebih seperti memang erupsi yang seperti ledakan ya, sehingga vulkanik ini dalam berbagai orang dewasa sampai mungkin Baik Bapak, untuk radiusnya sendiri Pak, berapa kilometer nih Pak wilayah yang terdampak dari letusan itu? Karena kan Bapak bilang tadi bahwa ini yang tipikal erupsi kali ini berbentuk letusan begitu Pak? Ya, awan dari itu mencapai dan batasan aman. Komunalnya apa? Saat siang. Berapa menit yang satu orang itu 3 kilo. 3 kilo ya Pak. Baik Pak, dari data terakhir yang kami terima itu terdapat 10 korban meninggal dunia Pak. Apakah sudah ada update kabar terbaru Pak? Yang satu tadi rumah sakit Tarantuka, yang satu lagi yang satu itu yang tidak meninggal itu kan Tarantuka. Bapak selamat sore, saya beralih ke Pak Kapolres NTT ya, Pak Nyoman. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, seperti apa Pak proses evakuasi warga dan korban dari dampak letusan? Pak. Baik, saat ini saya bersama Pak Dandim 1624 Flores Timur dan Kalak Penanggulangan Bencana Kabupaten Flores Timur. Sejak jam 2 subuh tadi, tim gabungan TNI Polri, kemudian dari Tagana, dari Pemda, sudah melakukan evakuasi warga yang terdampak letusan Lewotobi laki-laki. Kami klarifikasi yang meninggal sudah kami cek tadi di TKP, kemudian jenazahnya sudah dimakamkan, itu ada 9 orang. 5 orang dimakamkan di desa Kelatanlo dan di Lewotobi tadi. Kemudian
3 tadi dibawa ke Sika, 2 di Sika, 1 di Bajawa. Sehingga yang tadi simpang siur 10 orang itu dapat kami klarifikasi. Saat ini jumlah korban jiwa akibat letusan Leotobi laki-laki adalah 9 orang. Karena 1 orang tadi dibawa ke Rumah Sakit Umum Larantuka itu dalam kondisi masih hidup dan sudah ditangani oleh tim medis. Kemudian saat ini saya sedang berada di Desa Konga. Ini adalah posko pengungsian. Ada 3 titik posko pengungsian. Yang pertama di Desa Konga ada 782 pengungsi. Kemudian di Desa Bokang 345 pengungsi. Di Leolaga 427 pengungsi. Dan ada di SD Hokeng di Kabupaten Sika sebanyak 422 pengungsi. Jadi saat ini sementara data yang ada, pengungsi sejumlah 1.976 orang. Sedangkan jumlah personil kami, gabungan TNI Polri, kemudian Tagana, ada juga dari tim relawan, yaitu sebanyak 170 personil. Jadi saat ini seluruh masyarakat yang terdampak di sekitar Gunung Leotobi laki-laki sudah diungsikan ke 4 titik ini. Dan dapat dilihat di belakang saya ini adalah ada dapur umum yang dibuat oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan seluruh stakeholder, TNI Polri, Tagana, pemerintah daerah. Kita sama-sama menangani kejadian ini agar masyarakat yang mengungsi di tempat-tempat pengungsian ini bisa terlayani dengan baik. Sudah disiapkan istirahat, matrasnya juga sudah disiapkan, termasuk keperluan MCK, air minum, dan tadi sudah banyak sekali juga bantuan dari relawan, dari pemerintah daerah, dari relawan sudah berdatangan, dan saat ini sedang didatakan di posko, sehingga nanti akan didistribusi ke tempat-tempat pengungsian. Baik, terima kasih Pak Nyoman dan juga Pak Muhari. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan Jessica Kumala Wongso dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan ahli yang dihadirkan pihak pemohon. Didampingi kuasa hukumnya Hidayat Bustam, Jessica Wongso tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar pukul 9.30 pagi tadi. Dalam sidang kali ini, pihak Jessica menghadirkan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Dalam persidangan, Rismon mengungkapkan rekaman CCTV yang menjadi barang bukti kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu telah mengalami distorsi sebesar 89,6%. Upaya PK kali ini adalah upaya kedua yang diajukan Jessica Wongso setelah divonis hukuman penjara 20 tahun pada Juni 2017 lalu. Jessica sendiri telah dinyatakan bebas bersyarat pada Agustus 2024. Badan Pengawas Mahkamah Agung hari ini memeriksa ex-pejabat MA Zarof Richard, tersangka perkara pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tanur di Kejaksaan Agung Jakarta. Zarof Richard tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat untuk kembali diperiksa oleh penyidik terkait temuan uang senilai hampir 1 triliun rupiah di kediamannya. Sayangnya belum ada informasi lebih detail terkait dengan pemeriksaan Zarof Richard hari ini. Sementara Kejaksaan Agung hingga kini masih belum mengungkap asal-usul uang yang diduga hasil suap yang diterima Zarof Richard sebagai maklar kasus atas sejumlah perkara di Mahkamah Agung. Salah satunya adalah kasus suap kasasi Ronald Tanur. Ke informasi lainnya pemirsa, setelah berulang kali mangkir, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono. Penangkapan ini dilakukan atas dugaan korupsi pembangunan jalan kereta api dan juga bersiteng langsa yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Prasetyo Budi Cahyono, mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, diam 1000 bahasa usai diperiksa penyidik Jampitsus.
Penangkapan Prasetyo dilakukan karena tersangka melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia ditetapkan sebagai tersangka terbaru dalam perkara korupsi pembangunan jalan kereta api besi Tangerangsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan pada tahun 2017-2023. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. 7 terdakwa lain dalam kasus ini didakwa dalam berkas terpisah. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Saudara PB memerintahkan kuasa pengguna anggaran, yaitu terdakwa NSS, yang saat ini perkaranya dalam proses persidangan, memecah pekerjaan konstruksi tersebut menjadi 11 paket. Dan meminta kepada kuasa anggaran, yaitu Saudara NSS, agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang. Sebelumnya, Prasetyo Budi Cahyono ditangkap di sebuah hotel di kawasan Sumedang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan siap menindak tegas dan juga memberikan hukuman berat bagi pelaku dan aktor judi online. Menko Polhukam juga menyebutkan dalam memberantas judi online membutuhkan pendidikan kepada masyarakat soal bahaya judi online dan perlunya pemutusan akses pembayaran. Dari 7 des percepatan program prioritas pemerintah Prabowo Subianto, salah satu des prioritas adalah pemberantasan judi online. Des ini bertugas untuk memberikan literasi bahaya judi online dan dampaknya bagi masa depan keluarga. Budi Gunawan menegaskan akan menugaskan Kapolri sebagai penanggung jawab des pemberantasan judi online selain pemberantasan narkoba. 7 des tersebut diberi masa kerja 3 bulan sejak hari ini, Senin 4 November 2024. Sementara untuk des judi online, Menko Polhukam menegaskan akan menjatuhkan sanksi berat kepada para pelaku judi online. Ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Tentu tujuannya untuk memutus mata rantai kegiatan judi online tersebut. Yang ketiga, apabila ada dari upaya pencegahan ini tidak diindahkan dan ditemukan ada unsur tidak pelanggaran atau pidananya, maka hukuman yang berat akan diterapkan untuk efek jera. Penting dicatat bahwa pendekatan pencegahan ini artinya tidak berarti meniadakan penindakan. Sebaliknya, penindakan tetap menjadi bagian integral dari langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan tersebut dan termasuk juga bagian dari regulasi yang telah ditetapkan. Ex-Menteri Perdagangan Thomas Dikasih Lembong akan mengajukan pra-peradilan pasca ditetapkannya sebagai tersangka atas kasus impor gula. Kuasa hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan persiapan pengajuan pra-peradilan kliennya telah selesai dilakukan. Kalian atas penetapan Pak Tom Lembong sebagai tersangka ini, terus terang kita sama-sama masih bingung dasarnya dari apa. Seandainya pihak kejaksaan atau penyidik memiliki yang lebih jelas, kami sangat tidak keberatan itu diungkap di publik. Sudah saatnya kita proses penegakan hukum ini secara benar dan transparan. Toh Pak Tom Lembong sudah ditahan, tidak perlu lagi untuk ditutupin, dibuka saja. Nah, lalu yang kedua yang menjadi permasalahan kita adalah kaitan dengan penahanan. Penahanan Pak Tom Lembong ini apa diperlukan? Penahanan ini karena beliau dari awal sudah menunjukkan tindakan yang sangat kooperatif
hadir on time, semua yang ditanya dijawab, dan dokumen-dokumen yang diminta dibawakan. Lalu untuk apa penangkapan? Sebelumnya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa 29 Oktober lalu. Saat ini Thomas Lembong telah ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditahan di rumah tahanan Salemba, Jakarta. Thomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang saat menjadi Menteri Perdagangan 2015-2016. Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan satu orang tersangka lain berinisial DS yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kejagung menjelaskan pihaknya memiliki dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka. Thomas Lembong diduga memberikan izin impor 105 ton gula kristal mentah kepada PT AP. Impor dilakukan saat Indonesia surplus gula dan diduga ada kong kali kong terkait impor dan penjualan gula. Akibat korupsi ini, negara rugi 400 miliar rupiah. Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015. Yang kedua, tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI. Kejaksaan Agung mengaku tidak ada unsur politisasi dalam penetapan tersangka Tom Lembong. Mereka mengklaim penetapan status itu murni berdasarkan alat bukti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang tersangkut kasus situs judi online bertambah jadi 16 orang. 11 diantaranya bertugas memblokir situs judi online serta meraup keuntungan hingga 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 16 tersangka terkait situs judi online. Dari total tersangka yang ditangkap, 11 diantaranya merupakan pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Mereka ditangkap lantaran menyalahgunakan wewenang pemblokiran situs judi online sebanyak 5.000 situs. Namun yang dilaporkan untuk diblokir hanya 4.000 situs judi online saja. Sisanya, sebanyak 1.000 situs judi online lolos dari pemblokiran dan dijaga oleh tersangka pegawai Kementerian Komdigi. Sementara keuntungan yang didapat dari situs judi online tersebut, tersangka meraup uang senilai 8,5 miliar rupiah dalam sebulan. Fokus hari ini kegiatan penggeledahan. Ya. Lebih terkait apa, Pak? Penggeledahan terkait apa? Ini kita lokasi yang terkait di online ya. Tersangka berapa? Iya. Nanti ya. Jumlah tersangka. Iya. Sebelumnya 2 lokasi telah digeledah polisi, diantaranya markas situs judi online di kantor satelit Ruko Rose Garden 5, Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan komputer yang diduga dioperasikan tersangka sebagai situs judi online. Tak sampai di situ, polisi pada Jumat malam juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam penggeledahan, 4 tersangka yang merupakan pegawai Komdigi sudah memakai baju tahanan. Penggeledahan ini dilakukan polisi di sejumlah ruangan yang ada di lantai 2 dan 3 Kementerian Komdigi. Hasilnya, polisi mengamankan tumpukan berkas yang berada di dalam kotak kontainer. Tim Liputan iNews melaporkan.
Hari ini, kegiatan reuni 411 digelar di kawasan Jakarta Pusat. Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi 411, di antaranya Front Persaudaraan Islam atau FPI. Reuni 411 dimulai pada Senin siang dan diawali dengan sholat zuhur di Masjid Istiqlal, Jakarta. Agenda kegiatan dilanjutkan dengan Long March menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Guna mengamankan kegiatan ini, pihak kepolisian melibatkan hampir 2.000 personel yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan juga prajurit TNI. Pengamanan juga melibatkan anggota pemerintah DKI Jakarta dan instansi terkait. Kita tunggu pernyataan arahan Imam Besar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebutkan pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi merupakan pertemuan dua sahabat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo Minggu malam mengundang pertanyaan publik. Apa yang dibahas keduanya sehingga harus bertemu pada malam itu? Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menjelaskan alasan Presiden Prabowo menemui Joko Widodo. Pak Prabowo sekembali dari Papua Selatan, dari Merauke, dalam perjalanan kembali ke Jakarta, beliau singgah di Bali, kemudian juga mampir di Solo. Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat saja, ya, pertemuan dua besti lah, kita bisa bilang seperti itu. Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman, tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan, gitu ya. Datang sebagai sahabat, ingin mengunjungi sahabat beliau, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tampak juga dalam beberapa video kan yang ada di media sosial, Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo dengan menyampaikan kok capek-capek datang ke Solo. Terus kemudian juga Bapak Presiden Prabowo menjawab, nggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat gitu. Jadi memang pertemuan dua besti. Cuma kan memang yang bestian ini adalah dua orang presiden. Presiden ke-8 dengan Presiden ke-7, jadi sehingga menarik perhatian banyak orang. Ditegaskan kembali Hasan Nasbi bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Solo murni merupakan pertemuan dua sahabat saja dan tidak lebih. Dari Jakarta, Ismalia M. Fakih Satrio, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin pagi. Selain bertemu dengan para pedagang dan warga, Gibran juga membagikan susu, kaos, hingga sembako gratis. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Pasar Kahayan, Palangkaraya. Kehadiran Gibran langsung disambut para pedagang dan warga yang hadir. Selain bersalaman dengan warga dan pedagang, dalam kunjungannya, Gibran Rakabuming Raka juga membagikan susu kemasan, kaos, hingga paket sembako gratis. Warga berebut untuk mendapatkan sembako gratis sambil menggendong anak-anaknya. Berebut Pak, ini kaki. Tapi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ibu bawa anak nggak tadi? Bawa anak. Itu anak. Tapi nekat Bu ya, dapat sembako ya? Iya. Apa ini sih Bu? Beras, gula, sama gula? tiga macam dia Pak. Senang cuma dapat kaosnya aja. Cuma dapat kaosnya aja, lebih senang kan? Bisa lihat Mas Gibran. Gitu loh. Selain ke Pasar Kahayan, Wakil Presiden Gibran meninjau pembagian makanan bergizi gratis di SDN 1 Langkai, Palangkaraya. Di sekolah tertua di Palangkaraya ini, Gibran membagikan nasi kotak, susu, telur, dan buku. Saat berada di ruang kelas, Gibran hanya mempersilahkan para siswa untuk menyantap makan siang dan membagikan makanan. Kedatangan Wakil Presiden Gibran disambut antusias para siswa dan guru SDN 1 Langkai, Palangkaraya.
Mereka bahkan meminta Gibran untuk foto bersama di halaman sekolah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. RK menyampaikan mendapat banyak bekal dari Jokowi yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bersilaturahmi langsung ke kediaman Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Keduanya terlihat berdiskusi santai sambil menikmati secangkir kopi di ruang makan. RK mengaku belajar banyak pengalaman dari Jokowi yang juga pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 terkait dengan kepemimpinan dan perencanaan Jakarta ke depan. Bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat lah buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta, saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi menjadi sinyal dukungan bagi pasangan Ridho dalam kontestasi Pilkada Jakarta, sekaligus juga momentum untuk mengucapkan selamat ke Jokowi usai purna tugas. Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Gelar kampanye akbar perdana paslon nomor urut 3 Pramono Rano dihadiri ribuan pendukung. Kampanye akbar juga ini bertajuk Festival Menyala. Pram dan Rano hadir disambut riuh para pendukungnya. Gelar kampanye akbar perdana paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno dihadiri ribuan pendukung. Kampanye akbar yang diadakan di kawasan internasional Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur ini bertajuk Festival Menyala. Pramono Anung dan Rano Karno hadir disambut meriah para pendukung baik relawan maupun simpatisan. Pram menyebut acara ini dirancang oleh dirinya dan Rano sendiri karena sudah terbiasa membuat acara besar dengan persiapan yang detail. Saya dan Bang Dul dari semua proses terlibat secara langsung. Baik pemilihan siapa yang menjadi ketua panitia, orang-orang yang tampil. Karena memang saya dan Bang Dul biasa kerja detail. Sehingga kami tahu apa yang akan dilakukan dan apa yang ditampilkan ke ruang publik. Sehingga dengan demikian kalau dilihat tadi sebenarnya menunjukkan karakter kami berdua. Saya pribadi dan saya juga sampaikan ke Bang Dul, jujur nggak pernah mau lihat yang lain kampanye. Lebih baik lihat diri sendiri, kalau ada kesalahan, kekurangan, ya kita koreksi buat diri sendiri. Sama sekali saya nggak pernah lihat. Yang pertama kami ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta. Apa yang kita raih ini karena masyarakat Jakarta, bukan hebatnya Pramono dan di situ. Ini memang kerja masyarakat Jakarta. Ini yang membuat kami berani melakukan apa yang harus kita lakukan. Oh, kita bikin kalau yang namanya kampanye akbar mungkin cukup sekali. Saya bilang, Mas, kita harus bikin 2 kali. Karena apa? Kita sangat paham 51% Gen Z itu harus digarap. Nah, inilah yang hadirnya di Gen Z semua. Memang nggak mungkin bisa ketampung, maka itu kita bikin yang kedua nanti di Sadar Media di GBK. Nah, mudah-mudahan saya sangat yakin sekarang ini ya mungkin hasil survei itu mungkin seumur-umuran saya ya. Nah, yang sedang kita raup ini adalah Gen Z. Dan ternyata partisipasi Gen Z itu luar biasa, malah mereka mensupport, memberikan ide. Nah, itulah mungkin kita adakan acara hari ini. Acara juga dimeriahkan sejumlah artis ternama tanah air, diantaranya Anang Hermansyah, Once Mekel, Happy Asmara, hingga Ben Jamrud. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Nadifa, Yudi Richard, iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Angelata Nusudibyo bersama calon Wakil Bupati Tangerang nomor urut 2 Intan Nurul Hikmah menggelar bakti sosial di Desa Kali Asin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Bakti sosial berupa layanan kesehatan gratis dan juga tebus minyak goreng murah dilakukan sebagai bukti nyata kepedulian Partai Perindo terhadap rakyat kecil. Warga Desa Kali Asin begitu antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan tebus minyak goreng murah pada kegiatan bakti sosial yang digelar Partai Perindo di Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten. Kehadiran Ketua Umum DPP Partai Perindo Angelata Nusudibyo bersama calon Wakil Bupati Tangerang nomor urut 2 Intan Nurul Hikmah di lokasi pun disambut hangat masyarakat. Bakti sosial partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini digelar sebagai bukti nyata kepedulian terhadap rakyat kecil, sekaligus mensosialisasikan paslon Maisyal Intan yang siap mendengar keluhan dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada di tengah masyarakat ketika nantinya diberikan amanah memimpin Kabupaten Tangerang. Untuk Partai Perindo itu kan di daerah-daerah manapun sangat membantu Ibu, bahkan untuk sebuah pertanian, UMKM gitu mereka sangat membantu. Kami bangga untuk memiliki Ibu Intan didampingi sama Partai Perindo. Sambutan positif warga terhadap kegiatan sosial ini menambah keyakinan serta optimisme pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 yang diusung Partai Perindo, Maisyal Rashid Intan Nurul Hikmah, untuk memenangkan Pilgub Tangerang mendatang. Sebagai pemimpin, calon pemimpin, kita harus banyak mendengar. Banyak mendengar apa yang dibutuhkan masyarakat, dan itu menjadi komitmen bersama untuk memajukan masyarakat. Jadi mudah-mudahan dengan ikhtiar ya Ibu yang memang kita jalankan bersama, bahwa kita hadir untuk masyarakat, khususnya Kabupaten Tangerang, ini bisa diwujudkan. Di Sukamulya belum banyak fasilitas kesehatan, dan juga insya Allah warga di sini bisa menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan dengan Partai Perindo dan pasangan Maisyal Intan gitu. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angelata Nusudibyo ini berkomitmen untuk selalu berjuang dan menghadirkan kesejahteraan kepada rakyat di seluruh Indonesia. Kabupaten Tangerang, Banten, Salam Rahmat, Yudi Permana, Ainus melaporkan. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Bali dan Merauke menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan. Apakah target percepatan swasembada pangan bisa dicapai di pemerintahan Prabowo? Dan apa saja gebrakan baru yang akan dilakukan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami via Zoom. Ini anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio. Selamat sore Pak Firman, dan juga peneliti Center of Reform on Economic atau CORE, Eliza Mardian. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Mbak. Ya, saya akan terlebih dahulu berbincang dengan Pak Firman. Pak Firman, apa saja nih langkah strategis pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden? Terima kasih, Mbak Nita. Tentunya kami dari Komisi 4 sangat mendukung sekali terhadap kerja keras Pak Prabowo dan semangat untuk swasembada pangan. Karena ini menjadi salah satu yang fundamental tentang masalah pangan. Kalau kita berpegang pada rilis PBB bahwa pangan adalah merupakan hak asasi manusia, dan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sandang papan pangan harus tersedia oleh negara. Artinya bahwa pangan itu adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental. Namun tentunya upaya-upaya pemerintah ini untuk seperti yang dilakukan di Merauke ini atau di Papua ini tidak cukup sampai di situ. Tentunya pemerintah harus mulai juga melihat regulasi-regulasi yang ada, dan kemudian regulasi yang perlu mendapat perbaikan, dan kemudian regulasi-regulasi apa yang belum bisa mendukung terhadap rencana kerja pemerintah ini harus kita lakukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, kalau kita lihat, pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah melibatkan dari baik itu unsur TNI dan Polri. Ini juga tidak bisa mengabaikan saja terhadap keberadaan petani. Karena tugas fungsi pokok TNI Polri itu kan sesungguhnya bukan sebagai petani. Namun kemudian suatu saat itu mereka harus kembali kepada tugas fungsi pokoknya masing-masing. Sedangkan petani kita ini jumlahnya ada 38 juta. Dan kemudian 30% ini petani milenial. Dan kemudian 7% adalah petani kolonial yang sudah berusia 60-70 tahun. Ini yang juga harus diberikan relaksasi terhadap regulasi yang ada. Di samping itu juga pemerintah harus tegas
dan konsisten melaksanakan regulasi-regulasi sektor pertanian yang sudah ada dan kemudian belum dijalankan secara maksimal. Salah satu contoh adalah bagaimana perlindungan lahan pertanian berkelanjutan yang di Pulau Jawa khususnya itu adalah sebagai penumpang daripada swasembada pangan, ditambah lagi dari NTB. Sekarang ini lahan pertaniannya itu nyaris dialihfungsikan yang tidak terkendali. Ini juga akan berpengaruh karena selama ini Indonesia selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun penyangga pangan nasional itu adalah dari Pulau Jawa dan NTB. Oleh karena itu ini harus ditegaskan kembali bahwa siapapun yang melanggar terhadap masalah alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan atau alih fungsi lahan irigasi teknis harus ada tindakan hukum yang tegas. Kalau ini diabaikan, maka tidak ada gunanya kita ini menyetak lahan sawah di luar Pulau Jawa, tetapi yang existing, yang selama ini sudah berprestasi untuk mendukung daripada kebutuhan pokok nasional, itu diabaikan. Nah, ini hal-hal yang tentunya harus dilakukan. Kemudian, dalam relaksasi ini adalah bagaimana supaya petani milenial ini tertarik, yaitu diberikan kemudahan-kemudahan, inovasi, ya inovasi daripada petani muda untuk mereka memproduksi pupuk organik sendiri, mereka untuk mengembangkan varietas-varietas lokal. Ini harus dikembangkan, ini harus didukung dengan regulasi yang kuat. Jangan sampai pemerintah itu juga mempersulit terhadap masalah keberadaan petani milenial, dan inilah yang kami harapkan. Kemudian juga pemerintah harus ada keberanian secara bertahap untuk stop impor, karena kalau produksi pangan ini digalakkan kemudian importnya itu tidak dicegah atau tidak dikurangi, maka ini akan melemahkan semangat daripada petani kita. Karena apa? Karena tentunya produk pertanian kita ini masih relatif mahal dibandingkan kalau kita mengkompar dengan produk pertanian dari luar negeri. Sehingga kalau produk pertanian dalam negeri dikompar dengan impor, ini tentunya jauh lebih murah dari produk impor dibandingkan produk dalam negeri. Oleh karena itu ini yang tentunya pemerintah harus betul-betul memperhatikan, dan pemerintah harus betul-betul menegakkan regulasi, mendisiplinkan semua. Di samping itu juga harus penegasan dari pendidikan, semua kementerian lembaga itu harus mendukung terhadap kebijakan swasembada pangan yang ditargetkan oleh pemerintah selama 4 tahun ini. Baik, Pak Firman, saya beralih ke Bu Eliza dulu ya. Ya. Baik, Mbak Eliza, ini untuk target program swasembada pangan ini kan targetnya 5 tahun gitu ya. Apakah ini realistis, Mbak, untuk bisa tercapai? Sebetulnya mimpi swasembada pangan ini tuh bisa saja tercapai, asalkan kebijakan yang ditempuh itu tepat sasaran dan sesuai dengan akar persoalan. Nah, misalnya kita berkaca nih dari tahun-tahun yang lalu, itu anggaran ketahanan pangan itu kita naik terus setiap tahun. Dari 2020 itu sekitar 74 triliun, 2024 itu sekitar 115 triliun, 2025 nanti itu sekitar 139 triliun. Itu naik 15 triliun dibandingkan dengan RAPBN 2025. Nah, artinya apa? Jadi anggaran ketahanan pangan meningkat, tapi produksi padi kita terus menurun. Produktivitas kita terus menurun. Padahal pemerintah dalam jangka waktu itu sudah mencetak sawah sekitar 1 juta lebih, 1 juta hektar. Artinya kebijakan yang diambil ini belum tepat, belum bisa menggenjot produksi nasional. Nah, daripada kita bersusah payah dengan anggaran fiskal kita yang terbatas, nah sebaiknya kita optimalkan tadi menurut Pak Firman ya, petani-petani existing yang sudah bisa mampu meningkatkan produksinya ini terus didukung, disupport. Salah satunya apa? Dengan infrastruktur yang memadai, irigasi. Ini adalah kunci. Karena saat ini indeks pertanaman kita itu masih 1,5. Artinya masih banyak petani kita yang menanam 1 tahun itu 1 kali. Nah, kita harus menaikkan IP ini menjadi 2 agar 1 tahun itu bisa menanam minimal 2 kali. Nah, dengan adanya kenaikan IP ini tentu akan secara agregat akan meningkatkan produksi padi kita tanpa kita harus mengorbankan hutan kita yang tersisa kan. Nah, jadi inilah strategi yang bisa ditempuh sebetulnya oleh pemerintah dengan anggaran yang terbatas. Petani yang sudah jelas, tinggal pemerintahnya saja mau membenahi saluran-saluran irigasi dari hulu sampai ke hilirnya. Baik, Mbak Elisa, kita tahan terlebih dahulu dialognya.
Sebelumnya pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kebutuhan anggaran untuk ekstensifikasi dan juga intensifikasi lahan seiring dengan target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan. Menko Pangan menyebut kebutuhan anggaran mencapai 15 triliun rupiah untuk mencetak 150.000 hektar lahan baru dan intensifikasi lahan seluas 80.000 hektar. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah Indonesia telah merencanakan proyek cetak sawah dan intensifikasi pertanian. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dengan total anggaran sebesar 15 triliun rupiah, pemerintah akan menciptakan 150.000 hektar lahan baru dan melakukan intensifikasi pada 80.000 hektar lahan yang sudah ada. Lihat alur apa tuh? Alur kas dananya lebih gampang. Lebih mudah ternyata. Saya juga baru memahami ini. Ini ya kita lihat untuk cetak sawah kan, makanan bergizi. Ini cetak sawah 150.000 hektar. Tapi ada juga intensifikasi 80.000 hektar. Totalnya 15 triliun. 15 triliun ya. Intensifikasi 80.000 hektar, cetak sawah atau ekstensifikasi 150.000 hektar. Cukup ya? Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pertanian untuk mempercepat program cetak sawah baru seluas 3 juta hektar sebagai langkah menuju swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Terkait instruksi Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, pencetakan sawah baru telah dimulai di sejumlah wilayah seperti Merauke, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta akan segera diperluas ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan wilayah lainnya. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita kembali dengan Mbak Eliza. Mbak Eliza, pemerintah memiliki program cetak sawah baru atau food estate nih hingga 3 juta hektar untuk mewujudkan swasembada pangan. Pandangan Anda sendiri, apakah cukup untuk mewujudkan program swasembada pangan, Mbak? Ya, tadi kan untuk meningkatkan produksi pangan ini, untuk mencapai swasembada pangan ini nggak mesti ditempuh dengan intensifikasi aja. Ada salah satunya itu kan intensifikasi tadi dengan penggunaan benih yang unggul gitu kan, produktivitasnya itu yang bisa sampai 10-12 ton per hektar, terus juga dibangun irigasinya, terus manajemen hama penyakit, dan juga tadi seperti yang Pak Firman sampaikan, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Nah ini nih yang harusnya dipertahankan oleh pemerintah gitu kan, jangan sampai konversi lahan ini terus terjadi sehingga pemerintah harus bersusah payah mencetak sawah baru gitu. Nah ini kan biayanya tidak sedikit untuk mencetak sawah ini kan, dan untuk pertama kali sawah ini dibentuk, ini produktivitasnya tuh nggak langsung tinggi, dia tuh relatif rendah. Nah, jadi artinya kita harusnya mati-matian menjaga lahan sawah yang existing, itu didukung dengan irigasinya. Nah, untuk food estate sebetulnya, misalkan di Merauke, ini sebetulnya berlawanan dengan semangat diversifikasi pangan, karena kan kalau kita lihat dari secara sosial budaya, masyarakat Merauke ini kan bukan pengkonsumsi beras ya, makanan lokalnya itu kan sagu, ubi gitu kan. Nah, tapi kita di sana menanam jutaan hektar padi gitu. Nah, jadi sebetulnya ini pemerintah ini janganlah mengulang program-program yang sekiranya ini tingkat keberhasilannya amat sangat rendah. Karena ini sudah berkali-kali sejak zamannya Presidennya Soeharto hingga ke Pak Jokowi kemarin, ini food estate belum ada yang berhasil. Baik, Mbak Eliza. Pak Firman, bagaimana ini terkait dengan food estate ini bertolak belakang itu dengan diversifikasi pangan sendiri? Menurut Anda sendiri seperti apa nih, Pak? Saya sepakat untuk diversifikasi pangan, dan oleh karena itu yang kami selalu sampaikan di pemerintah itu, pemerintah berani melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan inovasi. Dan kemudian saya sepakat Mbak Elisa tadi bahwa budaya atau budaya makan lokal itu dipertahankan. Seperti Papua itu sagu, kembangkan lagi sagu di sana. Yang suka makan jagung, itu kembangkan seperti di Madura, Pulau Jawa.
yang UPI kembangkan. Oleh karena itu, substitusi pangan itu menjadi salah satu pilihan. Kemudian 3 juta hektar ini juga tidak serta-merta terus bisa menjawab bahwa ke depan itu bisa menjamin terhadap produksi. Karena produksi itu tidak hanya masalah cetak sawah, tapi harus kita lihat infrastruktur. Mbak Lisa tadi di awal menyampaikan, infrastrukturnya, irigasinya, airnya, kemudian tingkat kesuburan lahan. Nah, karena kesuburan lahan ini menentukan daripada produksi pangan nasional kita. Di Pulau Jawa itu sudah mulai banyak lahan-lahan yang produktif ya, yang unsur hara tanahnya masih tinggi, kemudian pH-nya tinggi, yang itu bisa efek produktivitasnya lebih tinggi, itu sudah dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Dan ini dibiarkan. Di sisi lain, kami melihat bahwa pencetakan sawah ini dari mulai zaman Pak Harto dulu yang 1 juta hektar itu banyak yang mengalami kegagalan. Kemudian zaman Pak Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan itu juga mengalami kegagalan. Harapan kami untuk pencetakan lahan sawah ini baru ini harus ada betul-betul kajian secara mendalam terhadap masalah bagaimana daya dukungnya, atau kemudian Mbak Lisa temukan kultur masyarakatnya. Nah, apakah nanti kalau ini terjadi transmigran dari Pulau Jawa menimbulkan kesenjangan nggak dengan orang Papua di sana? Ini kan nggak mudah masalah ini. Ini harus terintegrasi, ada kajian secara mendalam sehingga tidak menimbulkan efek-efek negatif terhadap rencana kerja pemerintah. Baik, Pak Firman. Iya. Saya lanjut dengan Mbak Eliza. Kalau untuk Mbak Eliza sendiri menanggapi dengan pernyataan Pak Firman seperti apa nih terkait dengan kajian mendalam begitu agar tidak terjadi konflik baru untuk mencapai target pemerintah itu sendiri? Ya, saya akan sangat setuju dengan Pak Firman ya. Kita memang perlu kajian yang mendalam. Karena kalau misalkan nggak ada AMDAL misalnya, nah itu kan artinya kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Padahal kan untuk bisa membangun lahan yang begitu luas itu kan kajiannya itu betul dalam, nggak mesti dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi lingkungan, juga dari sisi sosial budaya gitu kan. Ini juga amat sangat penting. Nah, kita berkaca dari studi yang sudah lalu-lalu itu tuh karena ada salah satu aspek yang tidak memenuhi secara kelayakan, entah itu ekonomi, sosial budaya, atau agroklimat. Kalau misalkan salah satunya ini ada yang dilanggar, ini otomatis pasti gagal buat istiadatnya. Jadi memang amat sangat penting yang namanya kajian mendalam dulu nih sebelum melakukan pembabatan hutan dan juga menanam. Nah, contohnya di Merauke ternyata AMDAL-nya belum ada ya. Nah, ini kan padahal di sana sudah ada beberapa lahan yang sudah dibuka. Nah, ini kan bagaimana nih penegakan dari pemerintah sendiri, jangan sampai karena kejar-kejaran dengan investor dari sisi AMDAL-nya kita sendiri itu kurang diprioritaskan. Padahal kan seharusnya kita sesuai dengan regulasi. Kita harus ada AMDAL-nya dulu, barulah kita eksekusi. Jangan sampai AMDAL-nya itu nanti belakangan gitu. Nah, kalau misalnya AMDAL-nya belakangan kan bisa jadi programnya mau berhasil mau enggak ya tetap akan terus dijalankan. Gitu. Nah, ini kan jangan sampai nih kita ini terjadi yang namanya pemborosan anggaran. Sebaiknya kan anggaran tersebut kita alokasikan untuk intensifikasi tadi, membangun infrastruktur mendasar seperti irigasi. Baik Mbak Eliza, terima kasih. Untuk Pak Firman, kalau untuk Pak Firman nih Pak, untuk anggarannya sendiri apakah mencukupi gitu Pak? Terkait dengan selain dengan infrastruktur pertanian dan yang lainnya itu teknologi, apakah ini anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu mencukupi gitu Pak? Alhamdulillah besok pagi kita akan rapat dengan Kementerian Pertanian. Memang salah satu agenda adalah untuk pencetakan sawah baru ini yang akan kami tanyakan dari mana anggarannya, dan kemudian kalau itu anggaran sudah ada, penunjukan kepada pihak swasta ini mekanismenya seperti apa. Karena kalau menggunakan uang negara mekanismenya harus benar. Dan kemudian ketiga, kalau memang itu murni investasi swasta, di sana ini kan ada juga kawasan hutan yang ditebang, kayunya itu nanti untuk siapa? Ini harus clear. Jangan sampai pengalaman yang lalu mereka itu diberikan izin untuk memanfaatkan hutan dijadikan cetak sawah baru, setelah ditebang kayunya, ya kemudian kayu itu menjadi hasil daripada atau menjadi hak daripada pengembang di sana, kemudian sawahnya tidak tercetak. Nah, prinsip kami adalah ada dua. Pertama adalah untuk menyiapkan daripada transmigran yang akan ke sana itu orang dari mana? Apakah mereka sudah bersedia untuk bekerja di sana sebagai petani?
Karena isu tentang Papua ini kan masih menakutkan. Dan kemudian juga harus sosialisasi kepada masyarakat di sana. Bisa menerima nggak dengan adanya penduduk-penduduk dari luar Papua yang akan diimigrasikan ke sana, harus ada sosialisasi dan penjelasan secara clear kepada masyarakat bahwa mereka bisa menerima dan kemudian mereka bisa kerjasama. Kalau tidak bisa menimbulkan konflik sosial. Ya, baik Pak Firman, terima kasih. Bapak Ibu, sebelumnya kami juga sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Kementan, namun belum ada respon. Demikian perbincangan kita terkait dengan swasembada pangan pada sore hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Pak Firman dan Bu Eliza. Terima kasih. Ya, pemirsa, Badan Pangan Nasional menyatakan anggur impor Shane Muscat ini beredar di Indonesia, aman dikonsumsi. Tapi hasil uji lab Bappenas menunjukkan tidak ada senyawa berbahaya yang ditemukan pada anggur tersebut. Badan Pangan Nasional Bappenas menegaskan hasil uji laboratorium terhadap anggur impor Shane Muscat yang beredar di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Uji lab dilakukan Bappenas terhadap 240 senyawa residu pestisida pada anggur itu. Hasilnya sebanyak 219 senyawa terdeteksi negatif. Sementara sisanya mengandung residu pestisida dengan kadar yang jauh di bawah batas minimum residu. Dari hasil uji ini juga dinyatakan tidak ada senyawa berbahaya seperti dugaan dari pemberitaan di Thailand, yaitu klorpyrifos dan endrin aldehyde. Tak hanya Bappenas, pengujian juga dilakukan di lab Badan POM dari sampel di beberapa daerah. Hasilnya pun serupa. Dari Badan POM, laboratorium kami mendapatkan hasil secara objektif dan independen tanpa pengaruh siapapun yang kita dapatkan di sampel, bahwa hasilnya kita anggap tidak terdeteksi. Bappenas juga berjanji akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan produk pangan yang tidak aman yang beredar di pasar. Hal ini termasuk menarik produk itu dari pasaran demi mencegah timbulnya dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Anggur impor Shane Muscat menuai perhatian masyarakat usai Thailand menemukan residu zat kimia berbahaya pada anggur tersebut. Masyarakat khawatir residu pestisida yang ditemukan di Shane Muscat dapat meningkatkan risiko penyakit kanker, kerusakan hati, dan penyakit lainnya jika dikonsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan.